Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Di pagi ini di malam ini sebelum kita istirahat, mari kita terlebih dahulu 5 menit bersama dengan firman, berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi keluarga yang sehat kuat di dalam Tuhan, yang memuliakan Engkau. Melalui firman-Mu ini Tuhan tolong kami sehingga kami dapat menerapkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita masih dalam keluarga kuat karena Kristus, ya. Dan firman Allah saya bacakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Your word is a lamp to my feet and a light for my faith. Jadi firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi setiap anggota keluarga, kalau mereka ingin menjadi keluarga yang sehat, kuat di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu, mereka harus hidup menjadikan firman Allah atau firman Tuhan itu menjadi pondasi kehidupan mereka. Jadi number one, bahwa menjadikan Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi pondasi kehidupan. Semakin tinggi pohon ke atas, maka akar-akarnya akan semakin dalam, supaya dia ketika diuji oleh angin dia tetap kuat. Kalau tidak, dia akan roboh. Demikian juga sebuah bangunan yang semakin tinggi ke atas, maka semakin dalam pondasi yang akan digali, supaya dia dapat bertahan kokoh. Dan ketika banjir, angin, badai, dia tetap kokoh karena dia telah dibangun sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian keluarga kita akan menjadi alat yang kuat di dalam tangan Tuhan ketika kita semua betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini dan menjadikan firman Allah menjadi pondasi kehidupan kita. Yang kedua, kata firman Allah, yang firman Tuhan harus ditaati oleh setiap kita. Jadi ketika menjadikan dia pondasi dan dia juga kita taati dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan menolong kita untuk melakukan sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dilarangnya kita jauhi, karena banyak orang tua, ada orang tua bapak melakukan pengedaran ganja, narkoba dan lain sebagainya, ada anak melakukan free sex dan lain sebagainya, macam-macam. Keluarga hancur lebur, pada akhirnya bercerai. Padahal keinginan Tuhan tidak pernah seperti itu. Kita punya kuasa, punya Roh Kudus, punya firman, punya kuasa kebangkitan, punya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tetapi di mana itu? Karena kita tidak taat, pada akhirnya kita tergulung. Nah, yang ketiga kata firman Allah adalah firman Tuhan menjadi standar kasih kita. Jangan standar kasih manusia. Bayangkan orang tua yang sudah membesarkan, ketika mereka makan di meja yang empuk, lalu ke meja yang baik, lalu bapaknya makan sendiri di sana karena sudah tua renta, karena banyak kali, atau ibunya makan di sana sendiri, bukan lagi makan satu meja karena merasa terganggu, belepotan dan sebagainya. Mereka lupa bagaimana orang tuanya mengasuh mereka, menceboki mereka, memberikan mereka makan, mendewasakan mereka, menjadikan mereka seperti apa mereka sekarang. Tapi dibalas, air susu dibalas dengan air tuba. Kenapa? Kasih manusia. Kalau kasih Allah tidak akan sampai hati dia melakukan seperti itu, karena dia tahu ini tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita keluarga-keluarga itu kuat dalam kasihnya pun akan melakukan. Saya seringkali katakan kepada anak saya bahwa siapapun Anda yang jadi terlebih dahulu atau yang dimuliakan Tuhan terlebih dahulu, harus saling mengangkat, bukan saling meruntuhkan. Bukan berarti mereka tidak pernah bertengkar, seringkali juga mereka bertengkar, tapi mereka sebagai bersaudara, siapapun yang jadi, mereka harus saling mengangkat, bukan saling menyakiti. Lalu kemudian hal yang saya katakan kepada mereka, dua hal yang harus saya bagikan kepada Anda. Yang pertama adalah dan yang kedua pengetahuan. Dan itu sebabnya mereka harus sekolah dengan baik. Dan puji Tuhan, dan disitulah kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita mengasihi.
Dia dengan sungguh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih firman-Mu, dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, sehingga kami dapat aplikasikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat tidur, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkatimu. Mantap.